Hai sahabat 10 Amazing. Ketemu lagi nih di program acara yang kalian tunggu-tunggu. Tentunya di 10 Amazing spesial lebaran yang menyajikan informasi menarik untuk kalian. Idul Fitri adalah salah satu hari besar keagamaan yang dinantikan oleh umat muslim di seluruh dunia, tak terkecuali di Indonesia. Perayaan Idul Fitri di Indonesia identik dengan kue kering. Kue kering adalah makanan yang terbuat dari tepung terigu, gula, mentega, telur dan beberapa bahan lainnya. Kue ini berukuran kecil, memiliki banyak bentuk, dan dikemas dalam toples kaca yang mengemaskan. Nah, kali ini kita akan membahas 10 kue kering tradisional yang disajikan saat lebaran. Langsung saja simak informasinya, check it out! Nastar merupakan kue kering yang memiliki tekstur lembut dan cita rasa yang memadukan manis dan gurih, lengkap dengan isian selai nanas yang menggugah selera. Selain disajikan pada momentum lebaran Idul Fitri, nastar ternyata bisa disajikan pada hari raya lainnya, seperti Tahun Baru Imlek dan juga Natal. Ciri khasnya terletak pada warna coklat kekuningan dan rasanya yang manis gurih dengan aroma butter yang kuat. Ternyata kue ini bukan berasal dari Indonesia, meskipun identik dengan hari raya Idul Fitri. Nastar berarti kue tar rasa nanas yang uniknya ukurannya jauh lebih kecil. Biasanya ukuran tar jauh lebih besar, tetapi nastar merupakan versi lainnya. Dalam bahasa Inggris, kue tersebut biasanya disebut sebagai pineapple tart atau pineapple nastar roll. Resep nastar di Indonesia terinspirasi dari orang-orang Eropa yang biasanya membuat kue pie dalam loyang besar yang berisi blueberry, strawberry ataupun apel. Orang-orang Belanda kemudian membawa kebiasaan membuat kue pie ke Indonesia. Perbedaannya, bahan-bahan dasar yang digunakan menyesuaikan dengan kondisi iklim di Indonesia. Adonannya terdiri dari tepung terigu, telur, mentega, selai nanas dan bahan lainnya tanpa blueberry, strawberry ataupun apel. Pada masa itu, orang-orang Belanda cukup kesulitan mencari buah-buah isian pie, sehingga menggantinya dengan buah nanas yang mudah didapatkan di Indonesia karena iklimnya yang tropis. Kemudian perlengkapan dapur dan kemajuan teknologi agrikultur telah memungkinkan resep nastar dapat diisi oleh selai strawberry, durian, blueberry, dan inovasi lainnya. Meskipun banyak orang menganggap bahwa nastar merupakan kue kering. Kue putri salju atau yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai snowball cookies adalah kue kering yang populer di berbagai belahan dunia, terutama di Amerika Utara, Eropa, dan Asia. Kue putri salju biasanya terdiri dari adonan tepung, mentega, gula halus, dan kadang kacang atau vanila yang diaduk dan dibentuk menjadi bola kecil, kemudian digulung dalam gula halus. Tidak jelas kapan kue putri salju pertama kali dibuat, namun ada beberapa teori tentang asal-usulnya. Beberapa orang percaya bahwa kue putri salju berasal dari Eropa, mungkin dari Skandinavia atau Rusia. Di Skandinavia, ada kue yang disebut sebagai kokos makroner, yang terdiri dari adonan gula dan putih telur yang diaduk dan dibentuk menjadi bola yang kemudian dipanggang. Kue ini sangat mirip dengan kue putri salju dalam cara pembuatannya dan bentuknya. Kue putri salju ini tidak memiliki keterkaitan yang khusus dengan Hari Raya Idul Fitri. Jika dilihat dalam sejarah Islam di Arab pada masa lampau, kue putri salju ini tidak disebut sebagai bagian dari tradisi perayaan hari raya tersebut. Meskipun demikian, di negara-negara Asia Tenggara, khususnya umat muslim tetap menganggap kue putri salju menjadi ikon untuk menyemarakan perayaan hari raya Idul Fitri. Kue yang satu ini ternyata juga ada di berbagai negara dan dalam berbagai perayaan. Kue yang memiliki bentuk bulan sabit dengan balutan gula halus ini ternyata juga ada dalam perayaan agama lain seperti Natal. Kastengel adalah kue kering andalan di Hari Raya Idul Fitri. Bersama kue kering lebaran lainnya seperti putri salju dan nastar, kastengel selalu tersaji di toples-toples kaca di rumah yang sudah siap menyambut Hari Raya. Di antara kue kering lainnya, kastengel termasuk kue kering yang dijual dalam harga yang cukup mahal. Lantaran dalam adonannya diberi banyak parutan keju untuk memberikan aroma dan cita rasa kastengel. Nama kastengel sendiri terdiri dari kata keju dan stengels yang artinya batangan.
Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa kastengel memiliki arti keju batangan. Selain itu, kastengel juga seringkali disebut sebagai cheese wings atau keju jari. Adonan inti kastengel ini ialah tepung terigu, margarin, telur, serta parutan keju. Kue ini ternyata dulunya termasuk hidangan yang mewah dan sangat langka karena hanya ditemukan di rumah-rumah nyonya Belanda atau perempuan pribumi yang menikah dengan pria Belanda. Fakta lainnya yakni, kastengel aslinya berukuran 30 cm, akan tetapi sulit menemukan oven sebesar itu di Indonesia sehingga kue ini diubah menjadi kue kecil. Kastengel disebut pula sebagai kue keju batangan atau kue cheese wings. Dinamakan cheese wings lantaran bentuknya yang kecil memanjang seperti jari jemari dengan cita rasa keju. Di Belanda, kastengel tentu bukan makanan khas hari raya. Kastengel justru pernah memiliki masa lalu yang unik, yaitu digunakan sebagai pengganti mata uang. Kejadian itu terjadi di Belanda, di mana jual beli barang dilakukan dengan cara barter menggunakan kastengel. Hal ini dilakukan lantaran kastengel merupakan komposisi keju mahal, sehingga dianggap sebagai makanan cukup bergengsi. Kue lidah kucing adalah sejenis kue kering yang memiliki bentuk mirip dengan lidah kucing, panjang dan tipis. Kue lidah kucing memiliki rasa yang enak, gurih dan renyah. Tak heran banyak orang yang menyukainya, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Kue kering ini menjadi sajian khas di musim perayaan Hari Raya Idul Fitri. Long the shot secara jelas merujuk pada negara asli pembuatannya. Long the shot sendiri juga punya arti lidah kucing. Pertama kali dibuat di Prancis pada abad ke-17 dan menjadi populer di kalangan aristokrat dan bangsawan Eropa. Seperti namanya, kue ini pertama kali dibuat memiliki bentuk yang mirip dengan lidah kucing, yaitu tipis dan panjang. Kue ini kemudian menyebar di seluruh Eropa termasuk di Belanda dan masuk ke Indonesia melalui pengaruh budaya kolonial pada masa lampau. Belanda membawa nama kue lidah kucing dengan harfiah yang sama, yang juga punya arti lidah kucing. Tak hanya segi penamaan, kue lidah kucing yang ada di Indonesia juga memiliki karakteristik yang berbeda dari versi Eropa. Karena telah mengalami modifikasi dengan cita rasa dan bahan-bahan lokal, kue lidah kucing yang berasal dari Eropa khususnya Prancis memiliki bentuk yang panjang dan tipis seperti lidah kucing, dengan permukaan yang halus dan terkadang diberi hiasan seperti coklat atau kacang. Sedangkan di Indonesia, kue lidah kucing biasanya lebih pendek, lebih lebar, dan permukaannya agak kasar dengan rasa vanila yang lebih dominan. Perbedaan tersebut disebabkan oleh pengaruh budaya dan bahan-bahan lokal yang digunakan. Di Indonesia, kue lidah kucing telah mengalami adaptasi dengan bahan-bahan lokal seperti tepung terigu, mentega, telur, gula dan vanila, serta disesuaikan dengan selera lidah Indonesia yang cenderung lebih suka dengan rasa manis. Kue lidah kucing menjadi salah satu kue kering yang paling disukai oleh masyarakat Indonesia, terutama pada Idul Fitri. Bahkan, saking populernya kue ini menjadi salah satu kue kering yang paling banyak dijual di pasar tradisional maupun modern di Indonesia. Perayaan Idul Fitri identik dengan makanan dan kue lezat yang tersaji di meja makan. Selain nastar, kastengel dan putri salju, ada juga kue favorit banyak orang yaitu kue semprit. Kue semprit berbentuk bunga dengan sedikit topping di tengahnya. Asal kue semprit ini dari Jerman dan bernama Spritzgebäck atau Sprit Cookies. Nama kue tersebut diambil dari kata spritzen yang artinya menyemprotkan. Hal ini karena adonan didorong dan disemprotkan melalui sprit kue. Asal-usul kue semprit ternyata bukan karena sengaja, tetapi karena ketidaksengajaan koki Jerman yang mulanya ingin membuat kue ulang tahun. Sebelum memanggang seluruh adonan kue, dia lebih dulu mencoba memanggang sedikit adonan. Ternyata tanpa disengaja, terciptalah kue kering yang renyah dan tahan lama. Lalu seiring berkembangnya kue kering yang semula dibuat dengan tidak sengaja, bentuk kue ini bervariasi. Selain bentuk, cita rasa kue ini juga bervariasi, sesuai dengan selera yang membuatnya. Di Indonesia, kue kering ini sudah seperti kue wajib yang harus tersedia di meja saat lebaran tiba atau saat acara penting dilaksanakan. Kue semprit yang sering dijumpai versi Indonesia
memiliki ciri khas dari bentuknya, yaitu bentuknya yang bulat dengan lekukan kue seperti bunga. Untuk mempercantik tampilan sekaligus memperkaya cita rasa, kue ini diberi hiasan atau topping seperti choco chips, selai atau lainnya. Selain bentuknya yang umum dibuat, seiring waktu bermuncul pula variasi kue semprit di Indonesia, baik bentuk maupun rasa. Misalnya, ada kue yang dibuat berbentuk ulat, kue semprit 2 warna, semprit susu, semprit keju, dan masih banyak variasi lainnya yang tidak kalah mewah cita rasanya. Jangan kemana-mana ya sahabat 10 Amazing, karena setelah ini kami akan menyampaikan kelanjutan informasi tentang 10 kue kering tradisional yang disajikan saat lebaran. Jangan pindah channel dulu ya, tetap di TV 10, inspirasi dan edukasi. Kembali lagi di 10 Amazing. Kita lanjut lagi ya dengan 5 kue kering tradisional yang disajikan saat lebaran berikutnya. Langsung saja simak informasinya, check it out. Kue kembang goyang adalah salah satu kue kering yang gurih dan renyah, ditambah dengan taburan wijen di atasnya. Kembang goyang sering ditemukan sebagai suguhan lebaran zaman dulu, namun kini kue ini jarang ditemui. Kue kembang goyang disajikan sebagai sajian khas masyarakat Betawi di Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran untuk menyambut tamu dan datang bersilaturahmi. Disajikan sebagai sajian khas masyarakat Betawi di Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran untuk menyambut tamu yang datang bersilaturahmi. Meskipun popularitasnya menurun, akan tetapi kue kering ini masih cukup banyak digemari oleh masyarakat. Kue tradisional ini masih banyak dilestarikan. Hal ini terbukti dari tambahnya varian rasa kembang goyang yang beredar di pasaran, mulai dari rasa manis hingga rasa gurih. Selain itu, cemilan dengan bentuk khas menyerupai bunga ini juga bisa ditemukan dalam berbagai aneka warna, sehingga tampilannya lebih menarik dan menggugah selera. Nama kue kering ini memang terbilang unik, sehingga mungkin banyak masyarakat yang penasaran dan belum mengetahui bagaimana asal-usul nama kembang goyang dipilih. Kembang goyang diambil dari bentuknya yang menyerupai kelopak kembang dan proses pembuatannya yang dibuat dengan digoyang-goyang hingga adonan terlepas dari cetakan saat dimasak. Keciput adalah sejenis kue kering khas Kudus yang sejak dulu pasti tersaji di meja tamu saat lebaran tiba. Kue keciput hanya ada saat lebaran saja, namun saat ini tersedia setiap saat di toko oleh-oleh khas Kudus. Jadi, kalau sedang jalan-jalan ke Kudus, kapanpun kue keciput selalu tersedia di toko oleh-oleh, walaupun rasanya dengan menikmati pada waktu lebaran tiba. Kue keciput memiliki 2 bentuk, yakni bulat dan lonjong. Jika dilihat, kue ini mirip dengan onde-onde karena biji wijennya yang terdapat di bagian luarnya. Namun, keciput memiliki bentuk jauh lebih kecil, umumnya sebesar kelereng. Tradisi untuk menuguhkan keciput hingga saat ini masih dilakukan oleh warga Kudus. Tak hanya sebagai pelengkap penghias meja, cemilan ini juga menjadi favorit warga. Tak kalah dengan wafer atau biskuit yang selalu ada saat lebaran. Bahkan, tak jarang warga luar daerah saat berkunjung ke keluarga di Kudus menanyakan keciput. Sebagian masyarakat Kudus membuat sendiri cemilan ini. Biasanya, kue keciput mulai dibuat pada pekan terakhir Ramadan. Seluruh keluarga umumnya terlibat untuk membuat keciput.
Mereka bersama-sama membuat keciput setelah adonannya dibuat. Namun, ada juga warga yang membelinya dari toko. Meskipun tidak membuatnya sendiri, mereka merasa tak lengkap berlebaran tanpa ada keciput di meja tamu. Di Kudus, ada banyak produsen keciput yang selalu membuat dan menjual saat lebaran. Selain menjadi tradisi saat lebaran, keciput juga merupakan ekspresi kebudayaan masyarakat Kudus. Interaksi tidak hanya terjalin antar anggota keluarga saat membuat keciput, namun juga masyarakat daerah lain yang selalu menanyakan cemilan ini saat bersilaturahmi ke rumah keluarga di Kudus saat lebaran. Bahkan, banyak dari mereka membawa pulang keciput sebagai oleh-oleh khas dari kota Kretek ini. Banyak sekali jenis kue kering tradisional yang ada di negara kita. Dan salah satunya adalah kue tambang, atau masyarakat Jawa lebih mengenalnya sebagai untir-untir. Kue ini disebut sebagai kue tambang karena bentuknya yang mirip dengan rangkaian tambang yang tersusun melingkar memanjang. Sedangkan kata untir-untir sendiri memiliki arti yang sama, melingkar panjang atau lebih disebut sebagai pelintir. Kue tambang atau untir-untir adalah kue kering yang sangat enak sebagai cemilan di rumah atau untuk hidangan para tamu, dan juga menjadi salah satu hidangan hari raya lebaran sebagai menu kue kering tradisional. Kue ini terbuat dari adonan terigu dan bisa berbentuk seperti demikian karena adonan tersebut ketika masih mentah dibentuk dengan cara terpelintir sehingga mirip dengan tambang. Kue tambang mudah untuk bisa didapatkan di pasar-pasar tradisional maupun toko kue dengan harga yang terjangkau. Dan ada juga berukuran cukup besar maupun kecil. Sedangkan jika dilihat dari rasanya yang agak manis dengan aroma khas kue tambang, sehingga tidak heran banyak orang yang menyukai kue ini. Kue untir-untir atau tambang kemungkinan berasal dari Cina dan dibawa ke Indonesia. Pasalnya, sumber tersebut menyebutkan bahwa 1960-an ada 2 orang penduduk desa Bugo, Jepara yang bekerja pada pabrik roti milik orang Cina di Kudus. Karena hal tersebut, sehingga otomatis mereka bisa menguasai teknik pembuatan roti dari pabrik tersebut. Kemudian pada tahun 1970-an, mereka memutuskan berusaha untuk membuat usaha sendiri dari hasil keterampilan yang didapatkan, dan diantaranya adalah membuat kue untir-untir. Namun pada masa itu, makanan-makanan seperti ini hanya golongan menengah di atas saja yang mampu membelinya, sehingga dulu bisa dibilang sebagai makanan mewah. Menjelang Lebaran atau Hari Raya Idul Fitri, sebagian umat muslim mulai bersiap membuat cemilan kue kering yang menggugah selera. Menyajikan kue kering menjadi sebuah kebiasaan karena nantinya akan banyak tamu dan sanak keluarga yang datang untuk bersilaturahmi. Ada banyak berbagai macam kue kering yang biasanya disuguhkan. Contohnya kue nastar atau kastengel. Kue resep orang Belanda yang sudah diwariskan sejak zaman kolonial. Selain 2 kue warisan dari pendatang Eropa, ada sajian kuliner kue kering tradisional yang sering ditemukan di toples rumah kita atau rumah kerabat. Salah satunya adalah biji ketapang. Biji ketapang adalah kue khas Betawi dengan bahan dasar terigu, margarin, gula, santan, telur, dan sedikit garam juga vanili. Cara membuatnya, seluruh bahan dicampur menjadi sebuah adonan dan dipotong kecil-kecil sebelum digoreng hingga kecoklatan. Lewat proses yang relatif singkat, jadilah kue biji ketapang. Umumnya rasanya gurih, manis, dan teksturnya renyah dan berbentuk mungil. Fakta menarik tentang kue biji ketapang adalah bahwa kue ini memiliki makna simbolis bagi umat muslim yang merayakan hari Lebaran Idul Fitri. Kue ini melambangkan kebersamaan dan keharmonisan keluarga karena bentuknya yang bulat dan padat. Biji ketapang juga melambangkan kekayaan dan kemakmuran karena memiliki nilai ekonomis dan gizi yang tinggi. Selain itu, kue ini juga melambangkan kesucian dan kebersihan hati karena warnanya yang putih dan bersih. Kue ini biasanya disajikan bersama dengan kopi atau teh hangat sebagai hidangan penutup atau cemilan saat bersilaturahmi dengan kerabat dan tetangga. Kue akar kelapa adalah salah satu kue kering yang identik dengan Lebaran Idul Fitri.
Kue ini berasal dari Betawi dan sekitarnya, dan umumnya disajikan bersama dengan rengginang dan kacang goreng saat hari spesial. Berasal dari bentuknya yang menyerupai akar pohon kelapa, yaitu berwarna coklat dan berlubang-lubang. Kue ini terbuat dari tepung beras, gula pasir, santan kelapa, dan minyak goreng. Bahan-bahan ini dicampur dan dibentuk menjadi adonan yang kemudian dipanggang di atas loyang hingga kering dan renyah. Kue akar Belanda memiliki sejarah yang cukup panjang dan menarik. Menurut salah satu versi, kue ini pertama kali dibuat oleh para ibu-ibu Betawi yang ingin menghemat bahan-bahan makanan saat masa penjajahan Belanda. Mereka menggunakan tepung beras sebagai pengganti tepung terigu yang sangat sulit didapatkan dan menciptakan kue yang sederhana namun lezat. Kue ini kemudian menjadi tradisi yang dilestarikan hingga saat ini. Selain itu, kue akar kelapa memiliki makna filosofi bagi masyarakat Betawi. Kue ini melambangkan kerendahan hati, kesederhanaan, dan kebersamaan. Kerendahan hati ditunjukkan oleh warna coklat yang tidak mencolok, kesederhanaan ditunjukkan oleh bahan-bahannya yang mudah didapatkan, dan kebersamaan dibentuk oleh cara menyajikan kue ini bersama dengan makanan lainnya. Kue ini juga melambangkan harapan agar umat muslim dapat berakar kuat di tanah airnya seperti pohon kelapa. Kue akar kelapa ini tak hanya disukai oleh masyarakat Betawi, tetapi juga masyarakat Indonesia pada umumnya. Kue ini bisa ditemukan di berbagai toko kue atau pasar tradisional, terutama menjelang Lebaran Idul Fitri. Kue ini juga bisa dibuat sendiri di rumah dengan resep yang mudah diikuti. Kue akar kelapa adalah salah satu warisan kuliner Betawi yang patut dibanggakan dan dilestarikan. Itu tadi 10 kue kering tradisional yang disajikan saat Lebaran. Tak terasa, 10 Amazing sudah menemani kalian sampai penghujung acara. Kini saatnya 10 Amazing pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton tayangan kami, dan jangan lewatkan informasi lainnya di 10 Amazing. Tentu di hari dan waktu yang sama, hanya di TV 10, inspirasi dan edukasi. Bye-bye.